Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video kali ini kita akan membahas tentang a priori, yang dimana a priori ini biasanya itu untuk perhitungan penjualan gitu ya. Nah, jadi untuk outputnya, dia itu penjualan yang paling banyak per penjualan paling banyak gitu loh intinya. Jadi dia di dalam data itu ada misalnya transaksinya, kemudian ada penjualannya gitu. Jadi langsung aja di sini kita akan implementasikan ke Excel-nya kemudian ke Rapid Miner-nya. Nah, di sini ada dataset, contoh dataset latihan tentang a priori yang dimana itu ada 10 ID atau 10 transaksi. Yang dimana yang pertama itu ada oli, kemudian kabel gas. Ini merupakan penjualan bengkel gitu ya, karena ini contoh. Kemudian ada kampas kopling, ada oli, filter udara, kampas kopling, dia hitungannya per transaksi gitu teman-teman. Ada filter udara, kemudian rantai ke depan gear belakang, kemudian ada rantai ke depan gear belakang piston. Jadi untuk perhitungan awal itu tahap-tahapannya kita variabelkan dulu di setiap produknya. Jadi misalnya gini teman-teman, misalnya sini kita buat ID, kemudian di sini item set. Dan kita buat ID-nya. Sebenarnya ini tidak perlu juga, bisa hapus saja. Oke, kita item setnya misalnya oli itu adalah A, kemudian kabel gas itu adalah B, kemudian kampas kopling itu adalah C, kemudian ada oli kan udah tuh di nasi ketiga ini ya. Filter udara, sekarang filter udara itu adalah D, kemudian kampas rem belakang itu adalah E, kemudian kampas rem depan itu adalah F. Oke, jadi F ya F, kemudian ada filter udara udah, gear depannya sekarang gear depan itu adalah G, kemudian ada oli, filter udara udah, kampas rem belakang udah, bohlam depan itu adalah H, kemudian ring piston itu I, kemudian rantai, ada rantai ya, CDFGHIJ, kemudian J, rantai, kemudian ada oli udah, filter udara, kampas belakang, kabel gas udah, kemudian ada rantai, gear depan, gear belakang, gear depan udah sepertinya, kemudian gear belakang belum. Nah, ini K, gear belakang, terus oli udah, filter udara udah, kampas belakang udah, moorbout 13 cm, JDGL, kemudian rantai gear depan udah, rantai gear depan gear belakang udah, kemudian piston itu M. Nah, jadi setelah ini kita buat nomor transformasi. Nah, setelah kita ini terus kita klasifikasikan lagi berdasarkan datasetnya. Nah, contohnya sebentar ya, kita rapikan dulu. Kita kasih tabel. Nah, misalnya udah dapet nih, kemudian kita klasifikasikan berdasarkan datasetnya. Nih, kecilin dulu. Jadi misalnya di sini ada ID, kemudian kita buat aja ID-nya 10 ID, 10 transaksi. Oh, kok nggak ID kita copy, kemudian kita pastikan aja kemana. Nah, ya kita hapus.
Jadi item setnya misalnya gini, ini oli berarti A, kan? Kemudian ada kabel gas B, koma, kemudian ada kampas kopling dia C. Kemudian yang ketiga itu oli filter udara, kampas di belakang oli A. Kemudian filter udara itu D. Kemudian kampas rem belakang itu E. Kemudian kampas rem depan itu F. Ini kita besarin sedikit ya. Oke. Kemudian di transaksi keempat itu ada filter udara dan gear depan. Filter udara itu D. Kemudian gear depan itu ada G. Kemudian yang kelima, oli A, filter udara D. Kemudian kampas rem belakang E. Oke, kemudian yang keenam itu ada bohlam depan itu H. Kemudian ring piston itu E. Kemudian itu ada rantai J. Kan? Dan yang ketujuh ada oli A dan filter udara D. Kemudian kampas rem belakang itu E. Murbaut 30 cm L. Salah lihat guys, makanya harus benar-benar hati. Oli A, filter udara D, dan kampas rem belakang E, dan kabel gas itu B. Dan yang ke-8 ada rantai ke depan ke belakang. Rantai itu J, kemudian gear depan itu G, dan ada gear belakang. Gear belakang itu K. 9 itu ada oli A, filter udara D, kampas rem belakang itu E, kemudian ada murbaut 13L. Terus yang 10 rantai itu J, kemudian gear depan G, kemudian gear belakang K, terus ada piston M. Nah, selanjutnya ini udah diklasifikasikan pertama, baru kita menghitung supportnya. Jadi kita masukkan di sini ID, nggak usah langsung item set aja. Nah, sini ada namanya support. Baik, di sini jumlah, baru di sini support. Nah, ini kalau di association itu ada namanya support sama confidence, yang dimana support ini yaitu batas minimal lah dari penjualan. Misalnya gini teman-teman, misalnya item set oli, nah ini kita kopikan aja. Nah, ini kita kopikan. Nah, oli di setiap transaksi itu ada berapa gitu teman-teman. Jadi di sini oli ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5 penjualan. Kemudian ada 5. Kemudian kabel gas ada 1. Kemudian kabel gas 2 ya. Kemudian kampas kopling ada 1. Kemudian 1, cuman 1 guys. Kampas kopling 1. Filter udara ada 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian kampas rem belakang 1,
2, 3, 4. Ada 4. Kampas rem depan, ini rem 1. Kampas rem depan, cuma 1 ya. Gear depan, ini karena datanya sedikit jadi hitungan manual. Nanti kalau misalnya datanya banyak, misalnya sampai ratusan atau puluhan gitu manual kan capek. Teman-teman bisa menggunakan rumus CONIF, tapi datanya ini harus dirubah dulu dalam bentuk ketentuan di Excel agar bisa dibaca dengan CONIF gitu, teman-teman. Kemudian ada gear depan mana? Gear depan ada 1, gear depan 2, kemudian 3, ada 3. Kemudian bohlam depan ada 1 aja kayaknya. Bohlam depan tuh 1. Terus ring piston kayaknya cuma 1 deh. Nah, ring piston, kemudian ada rantai. Di sini harus pelan-pelan gitu ya. Ini ada 1. Hampir aja ketinggalan kan. 1, kemudian 2, 3. Gear belakang depan, kemudian ada 1, kemudian 2, ada 2. Motorbaut kayak cuma 1, piston juga cuma 1 ya. Piston cuma 1. Nah, kemudian kita menghitung supportnya. Jadi caranya itu adalah sama dengan jumlah dibagikan dengan banyaknya data ada 10. Ini kita kunci, bisa Fn4 atau F4 aja. Terus kita kalikan dengan 100. Supportnya adalah 40,8. Nah, ini adalah batas supportnya. Jadi tadi ketentuannya adalah ini namanya kandidat 1 item. Oke. Kemudian di sini kita tentukan yang memenuhi support 30% apa aja yang memenuhi 30%. Ini kok ditentukan 30% ini masih acak aja gitu. Yang memenuhi 30% apa aja misalnya. Di sini ada oli, ya kan? Kabel gas tidak, kemudian ada filter udara dan kapas rem belakang, kemudian gear depan, kemudian ada rantai. Nah, inilah item-item yang memenuhi itu, teman-teman. Nah, ini adalah item-item yang memenuhi dari support. Kemudian kita buat kandidat 2 item. Ini kita copy aja. Nah, kandidat 2 item. Jadi tadi tuh, nah oli tadi tuh A, ya kan? Kemudian filter udara tadi tuh, filter udara adalah D, ya kan? Kemudian kampas rem belakang itu E. Kemudian gear depan adalah G. Tadi kampas rem belakang tadi apa? Jadi kayak gitu deh. F. Oke. Kampas rem belakang E. Oke. Kemudian ada rantai itu J. Nah, jadi kalau dia mau ngitung kandidat 2 item, jadi dia oli, filter udara.
oli, kampas rem belakang, oli, gear depan, oli, rantai. Jadi dia menghitung berdasarkan dari support ini yang memenuhi item support. Jadi gini teman. Nah, ini kita copy aja. Misalnya oli, kemudian filter udara, kemudian ada oli, kampas rem belakang, kemudian ada oli, gear depan, kemudian ada oli dan rantai, kemudian ada filter udara dan kampas rem belakang. Ntar saya ngecek video recordingnya masih jalan, sepertinya masih. Kemudian ada filter udara dan gear depan. Ada filter udara juga dan rantai. Kemudian ada kampas rem. Sekarang kampas rem belakang dengan gear depan. Kemudian kampas rem belakang dengan rantai. Nah, kemudian gear depan dengan rantai. Nah, ini kita rapikan dulu. Nah, jadi caranya gitu teman. Oli filter udara yang dibeli dalam satu item set ada berapa? Oli filter udara, oli, kemudian filter udara. Ada satu, nih ada oli filter udara dalam satu set, ya kan? Oli filter udara. Nah, ini ada 2, 3, 4, ya kan? Oli filter udara ada 4. Kemudian oli kampas rem belakang. Nah ini ada oli kampas rem belakang. Kemudian oli kampas rem belakang. Nah ini ada lagi oli kampas rem belakang. Kemudian, nah ini ada oli kampas rem belakang. Ada berapa tadi? 1, 2, 3. Ada 3. Ini saya copy aja ya ke bawah sini biar gak payah bacanya, gak bolak-balik. Nanti kita hapus lagi. Nah, kemudian oli gear depan. Nah, oli yang ada gear depannya. Oli gear depan. Oli, kemudian ada gear depan. Ini oli cover gas. Oli gear depan kosong, ya kan? Tidak ada, maka kita buat kosong. Oli rantai. Oli, kemudian ada rantainya. Oli, kemudian ada rantai. Oli dan rantai. Kosong ya. Kemudian filter udara dan kampas rem belakang. Filter udara dan kampas rem belakang 1, 2, 3, 4. Nah, sini 4. Filter udara yang ada gear depannya. Filter udara yang ada gear depan. Nah, ini ada 1. Filter udara, kemudian gear depan. Cuma 1 ya. Kemudian filter udara dan rantai. Ini filter udara dan rantai. Filter udara dan rantai. Kosong. Kampas rem belakang dan gear depan. Kampas rem belakang dan gear depan. Kampas rem belakang dan gear depan. Ini kampas rem belakang. Kampas rem belakang. Kosong ya. Dan kampas rem belakang dengan rantai. Kampas rem belakang dengan rantai.
kampas rem belakang dengan rantai. Kosong ya. Kemudian gar depan dengan rantai. Gar depan dengan rantai. Gar depan dengan rantai. Ini ada 1, 2. Ini ada 1, 2. Cuma 2 ya. Nah, kemudian ini kita hapus saja karena sudah tidak digunakan. Nah, jadi untuk supportnya sama juga, sama dengan jumlah dibagi dengan data. Jumlah data tadi berapa? Nah, ini 10. Kita kunci. Ini tadi 10 M. Kemudian kita kunci. Kemudian kita kalikan dengan 100. Nah, ini supportnya 40. Nah, kemudian sama lagi yang memenuhi 30%. Nah, yang memenuhi 30% apa aja? Berarti ini kita copy dulu. Yang memenuhi 30% ada oli filter udara. Ini juga, kemudian ada filter udara kampas rem belakang. Nah, cuma 3 ya teman-teman ya. Nah, kita pastikan aja. Nah, kemudian yang memenuhi kemudian kita kandidat 3 item. Nah, di sini ada namanya kandidat 3 item. Nah, ini item setnya kita copy aja. Nah, ini kan oli filter udara kan melebihi ini, berarti di sini ada logikanya gini teman-teman. Oli, kemudian filter udara, kemudian, nah coba kita lihat di sini. Ini oli filter udara, kemudian di transaksi kedua ada oli kampas rem belakang. Oke, oli kan sudah ada nih. Kampas rem belakang kan belum. Nah, kita masukkan kampas rem. Pula filter udara kan sudah ada ini di yang pertama ini. Kita masukkan ini pun kampas rem belakang. Nah, berarti di sini adalah koma kampas rem belakang. Nah, itu teman-teman caranya. Kampas, aduh salah typo. Kampas rem belakang. Nah, kita cari oli filter udara kampas rem belakang yang dalam satu transaksi itu ada berapa? Oli filter udara ada 1, ya kan? Filter udara kampas rem belakang. Oli filter udara kampas rem belakang ada 2. Oli kampas rem belakang ada 3. Rem belakang ada 4. Berarti ada 4 transaksi. Kemudian untuk supportnya sama juga tadi, sama dengan buka kurung, kita pilih, kita bagi dengan jumlah datanya. Nah, ini. Kemudian kita kunci, kita kalikan dengan 140%. Nah, jadi kalau untuk hitungan manual dia sudah sampai sini. Udah. Jadi logikanya yang sering dibeli dalam transaksi tadi adalah oli, filter udara, dan kapas rem belakang dengan supportnya 40. Jadi untuk implementasi ke rapid miner ya, ini kita buat hitungan manual ya. Hitungan manual. Untuk rapid minernya dia di sini bisa ada namanya transaksi. Apa namanya? Nomor pun bisa. Bentar saya cek dulu ya, saya soalnya agak lupa. Nah, di sini namanya bisa kita buat item set. Item set. Kita besarkan dulu. Kemudian lebih baik kita lanjut untuk implementasi rapid minernya di Excel itu kita buat aja di sini rapid miner. Rapid miner 1 gitu. Nah, jadi sini ada di A1 tuh, kita taruh sini aja lah ya. Kita pindahkan dulu, kita pasti. Nah, item itu di sini ada namanya transaksi 1.
Kemudian tadi kan ada berapa transaksi nih? Ada 10 ya. Nah, ada 10 transaksi. Kita buat jadi 10. Ini ada transaksi 2 buat sampai 10. Nah, di sini kemudian di atasnya ini kategorinya ini bisa bilang kategori, kemudian kita ambil dari yang ini, oli, kabel gas, kampas kopling, murbaut, piston. Jadi ini kita copy, terus kita klik kanan, kita transpose. Nah, ini kita hardware. Nah, ini pun bisa. Nah, jadi oli di transaksi satu tuh ada nggak gitu? Ini kita copy aja dulu ya. Copy, baru kita pastikan kembali. Nah, oli di transaksi satu ada, ya kan? Berarti satu. Kabel gas di transaksi kabel gas ada nggak di transaksi satu? Nggak ada kan? Karena dia oli cuma single, berarti ini kita buat 0 aja terus. Jadi intinya di setiap transaksi itu harus ada 1 0 1 0. Piston juga nggak ada. Kemudian transaksi 2, adanya kabel gas dan kampas kopling. Jadi kabel gas, kemudian kampas kopling. Selebihnya 0. 0. Oke, nah di transaksi ketiga ada oli, kemudian filter udara. Nah, ini filter udara. Kemudian ada kampas rem belakang. Nah, ini kampas rem belakang. Terus kampas rem depan. Nah, ini selebihnya 0. Selebihnya 0. Copy, kita pastikan jangan. Kemudian di transaksi keempat ada filter udara dan gear depan. Nah, ini filter udara, kemudian gear depan. Di sini 0, 0, 0, 0, 0. Di transaksi kelima adanya oli, ya kan, oli, terus kemudian filter udara, kemudian kampas rem belakang. Nah, lebihnya 0. Kemudian di transaksi ke-6 ada bohlam depan ring piston. Bohlam depan, nah ini satu, kemudian ada dan ring piston, kemudian rantai. Nah ini rantai, selebihnya 0. Oke, kemudian transaksi ke-7 ada oli dan filter udara, kampas rem belakang, kemudian kabel gas, sini 0, dan sini 0. Transaksi ke-8 ada rantai. Nah, ini rantai, kemudian gear depan, kemudian gear belakang. Nah, selebihnya 0. 0, 0. Kemudian sini 0. Transaksi ke-9 ada oli, kemudian filter udara, kampas rem belakang. Nah, ini kampas rem belakang, kemudian murbaut 13 cm. Nah, sini 0, dan sini 0. Kemudian sini 0, dan sini 0. Transaksi ke-10 ada rantai. Ini rantai, gear depan, gear belakang, dan piston. Oke, sini 0, 0, dan 0.
Oke, setelah dibuat seperti ini kita hapus saja. Kita hapus apanya, bordernya. Kemudian ini kita cut aja. Ini kita cut. Pindahkan ke A1. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Kemudian kita save. Oke, kita save. Kemudian kita buka Rapid Miner kita. Nah, jadi awal-awal itu ada namanya Red Excel, seperti biasa lah, Red Excel. Kemudian kita masukkan data kita. Datanya disimpan di mana dia? Ini ya, data mining. Kemudian nah ini teori. Nah, ini ada yang hitungan manual yang kedua, Rapid Miner yang kedua. Nah, ini kita next. Ini transaksi ini kita jadikan sebagai ID. Kita finish kan. Nah, kemudian ada yang namanya numerical to binominal. Nah, ini kita masukkan di sini. Kemudian terus ada membutuhkan namanya FP growth. Nah, ini dia asosiasi FP growth. Kemudian EXA-nya ini kita masukkan ke EXA ini. Dari FP growth ini kan ada main supportnya ini. Support nanti kan kita buat 0,3 atau 30% ya. Di sini 0,3. Nah, kemudian ada namanya association atau di sini namanya create association. Nah, create association rules dari free ini kemudian ke ITE. Nah, confidence-nya tetap 0,8. Terus dari ITE ini masuk ke ratio. Kita jalankan. Good. Design. Nah, association rule-nya. Nah, di mana sini ada, karena tadi kita lihat coba dari hitungan manualnya, yang dimana supportnya itu yang paling banyak terjual itu adalah oli filter udara kampas di belakang. Jadi sini filter udara coba kita tengok. Filter udara yang kampas rem belakang ada 4 supportnya, 0,4. Nah, apa tadi filter udara dan kampas rem belakang. Nah, filter udara dan kampas rem belakang, nah ini 4, betul kan? 0,4 sama. Filter udara kampas rem depan 0,1, tadi di sebelumnya ada. Kemudian filter udara ini kan, filter udara dengan filter udara dengan oli kabel gas, oli. Nah, ini filter udara, oli kampas rem. Kemudian kita tengok oli. Nah, oli filter udara, oli yang filter udara. Nah, ini 4. Filter udara kampas rem belakang 4. Kemudian kampas rem belakang. Kampas rem belakang dengan filter udara oli adalah 0,4. Nah, kemudian ada gear depan. Nah, tidak ada yang lebih dari 0,3. Dan rantai juga tidak ada. Gear belakang juga tidak ada. Kabel gas juga tidak ada. Bola depan tidak ada. Yang ada di filter udara dengan, nah, intinya gini bacanya teman-teman. Kan hasil akhirnya itu berupa oli filter udara kampas rem belakang. Nah, jadi di Rapid Miner itu filter udara dengan kampas rem belakang dia satu apa namanya ya, satu penjualan yang laris gitu kan. Ini oli kampas rem belakang. Filter udara dan kampas rem belakang. Nah, filter udara dan kampas rem belakang ada 4 dan filter udara dan kampas rem depan tidak ada 0,1 supportnya. Nah, ini ada 4 lagi, berarti filter udara oli kampas rem belakang. Ada filter udara oli kampas rem belakang. Jadi kayak dibalik-balik aja sebenarnya di sini. Jadi dengan support yang lebih 0,3 tadi, di sini dapat pembuktian bahwa misalnya hitungan manual kita udah benar. Ini tengok dari segi filter udara, teman-teman. Terus kalau tengok dari segi filter olinya, nah ini. Oli kampas rem belakang 4.
ya kan. Kemudian ada filter udara oli kampas belakang 4 juga, 0,4 gitu teman-teman. Jadi pembuktiannya di sini sudah benar teman-teman. Mungkin itu aja untuk profit winner kita untuk di assessment rule. Semoga dapat membantu teman-teman dalam penulisan skripsi gitu, teman-teman yang menggunakan assessment rule. Oke, sekian dari penjelasan saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Semoga membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.